Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kredit perbankan. Yang beranggotakan saya Muhammad Yasinul Amal, lalu Muhammad Arif Putra Pratama, dan Fadli Oktaviano Darman. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Dalam arti yang lebih luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna Latin, berarti credere, artinya percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu. Lanjut, tentang ketentuan pemberian kredit. Unsur-unsur kredit yang harus diperhatikan terdiri dari 4, yaitu pertama, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, tenggang waktu, yaitu satu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrak prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga, degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dan adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrak prestasi yang akan diterima kemudian, dan semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Yang keempat adalah prestasi atau objek kredit. Itu tidak saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Pratama dengan NIM 190591176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan slide mengenai fungsi kredit. Fungsi kredit yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan daya guna uang, yakni dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Lalu untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya. Lalu adalah untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang dihasilkan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Lalu ada meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Lalu sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit tertentu dapat meningkatkan semangat berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapat, dan untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis kredit yaitu yang pertama dilihat dari tujuan penggunaannya, ada kredit investasi, lalu ada kredit modal kerja, lalu dilihat dari segi tujuan kredit, ada kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Lalu dilihat dari segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dilihat dari sektor usaha, kredit dibagi menjadi kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Lalu dilihat dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Oktaviano Darman. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan slide dari 8 sampai 10 yang tentang pemberian kredit. Pemberian kredit itu itu menjelaskan tentang sesuatu bank yang harus meminjamkan uang kepada orang yang ingin membangun usaha atau ingin meminjamkan uang. Cara pengikatannya, sebelum calon debitur mengajukan kredit harus memperhatikan berkas dokumen berserta dan pendukung seperti jaminan. Jadi nomor 1 itu menjelaskan, jadi sebelum calon debitur mengajukan kredit atau peminjaman, bank harus memperhatikan berkas-berkas dokumen berserta data
didukung sebagai jaminan supaya supaya bank lebih gampang untuk meminta pada tanggal tagihannya tersebut. Yang kedua, apabila calon debitur sudah memiliki berkas-berkas yang dokumen beserta jaminan, maka bisa mengajukan pinjaman kredit